A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punyanya seorang admin gak pernah lalai dengan lalin. Perlunya bercermin sebelum menilai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya penilaian. Setiap aktivitas kita pasti dilihat dan diperhatikan oleh orang lain, baik itu orang terdekat maupun orang yang tidak kita kenal. Hari ini setiap aktivitas, hampir di setiap rumah, orang-orang yang berduit, yang punya jabatan, atau di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya CCTV. Apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, itu ada jejak rekamnya. Makanya hari ini kalau kita lihat berita bagaimana kasus-kasus yang tidak diungkap oleh media tapi tersebar luas oleh para pemilik CCTV. Bagaimana kasus pencurian motor di rumah seseorang itu terlihat jelas di CCTV, atau berantemnya preman ketika di depan gerbang rumah orang lain karena terlihat di CCTV. Itu adalah CCTV menurut versi manusia. Dan sejatinya seorang beriman seperti kita, orang-orang Islam ini, kita punya CCTV yang harus menjadi acuan bagi kita dalam berbuat di dunia yang fana ini. Kita punya CCTV akhirat, ada malaikat raqib dan malaikat atid. Setiap amal kebaikan kita itu dicatat oleh malaikat raqib, dan setiap amal keburukan kita, bullying kita, hinaan kita, ketidaktaatan kita dicatat oleh malaikat atid. Dan itu tidak mungkin terhapus kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa kita ini sendiri, karena segala sesuatu pasti ada yang menemani. Setiap kita ini selalu ditemani oleh malaikat Allah. Allah melihat apa yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, yang mana jika kita melakukan kebaikan pasti kita akan melihatnya, dan jika kita melakukan keburukan kita juga pasti akan melihatnya. Jelas Allah sudah berikan kita gambaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan jika dia melakukan amal keburukan, dia juga akan melihat. Gak mungkin tidak. Ini CCTV akhirat, teman-teman, yang hari ini kita butuh sebagai keyakinan. Kita mengimaninya. Kita nggak bisa melihat, dan itu hanya bisa dilihat ketika seseorang sudah mulai ada dalam tenggorokan. Kalau usia kita, jiwa kita sudah sampai di tenggorokan, maka akan terlihat. Dan ini sebagaimana yang waktu Fir'aun laknatullah alaih, ia nggak mengakui Tuhannya Musa. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Jelas dia begitu takabur, begitu sombong karena nggak pernah sakit. Dia punya tahta, dia punya istri yang solihah, dia punya bawahan, segala sesuatu Allah berikan. Tapi ujungnya sombong dia, sombong, takabur. Lebih tinggi takaburnya dengan mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kepada Musa. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan, nyawanya ketika di Laut Merah itu, dia mengejar Musa. Musa memukulkan
tongkatnya di laut yang dibelah itu menjadi tertutup kembali, dan ia baru sampai di sini baru melihat apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Ketika sudah itu dia mengatakan, amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah nyampe di sini teman-teman. Udah nyampe tenggorokan, dan itu batas terakhir kita sebagai manusia bertaubat. Makanya Fir'aun bertaubat ketika ia sudah sampai di sini, nyawanya udah terlihat gambaran apa yang akan dia dapatkan, surga atau neraka. Makanya ia baru bilang, amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Allah tidak menerima itu. Karena itu batas terakhir. Ia baru mengimani Allah, baru mengakui kelemahan dirinya ketika dia sudah melihat apa yang akan ia dapatkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita perlu yang namanya mengimani. Jangan sampai kita tidak iman kepada Allah sehingga kita seperti Fir'aun. Dan kita butuh yang namanya bercermin. Kalau kita mau menilai orang lain, kalau kita mau menasihati orang lain, maka kita harus bisa bercermin. Bercermin di depan kaca. Karena kalau kita bercermin, kita akan tahu apa kelemahan kita, apa keburukan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Kita bisa tahu, wih, matanya indah, mulutnya oke, tapi hidungnya kok lubangnya 2. Dan ini hanya yang bisa kita ketahui ketika sudah di depan kaca. Kita bisa melihat. Sebagaimana kemarin waktu saya diundang ke suatu tempat untuk mengisi, saya baru sadar setelah selesai acara, ketika saya ngaca, ya Allah, peci saya miring. Pecinya nih miring. Kalau sekarang saya lihat layar, saya tahu, oh ini presisi, bahasanya presisi, pas nih. Tapi kemarin ketika saya ngisi, nggak lihat kaca dulu, jadi langsung memberikan tausiah. Pas setelah selesai ke WC lah, di depan WC lewat ada kaca, pas dilihat, ya salam, ternyata pecinya miring. Nah, ini pentingnya untuk mengaca. Kenapa kita bisa tahu peci kita miring, peci kita lurus, kemudian ada istilahnya kalau ada nasi di sini bisa kita ketahuan. Kecuali kalau kita sama temen ngingetin, itu tuh bekas makanannya ada tuh di mulut, di bibir, enak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercermin ini penting. Kenapa? Karena ini bagian daripada kita bisa mengenali diri kita. Kita memberikan tausiah kepada orang lain, kita bercermin dulu. Apakah kita pantas atau tidak? Apakah yang kita sampaikan ini akan bisa sampai atau tidak? Kan gak mungkin seorang ayah bilang, nak, jangan ngerokok. Gak bagus ngerokok itu, merusak kesehatan. Tapi dia sendiri, si ayahnya, hampir tiap 5 menit dia ngerokok, tapi dia ngelarang anaknya ngerokok. Nggak akan masuk di akal, nggak ada teladannya, karena si anak pasti hanya akan mengikuti apa yang dia lihat. Dia tidak akan melihat apa yang dikatakan. Dan ini yang Allah maksudkan dalam surat As-Saff ayat 3, kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi siapa yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Dia nyuruh orang lain, ayo sholat nak, sholat tepat waktu, jangan malas, tapi dia sendiri nggak pergi ke masjid, dia sendiri nggak melakukan apa yang dia lakukan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Semoga kita seperti Rasulullah SAW yang dia tidak pernah menyuruh sebelum beliau melakukan. Beliau juga tidak pernah melarang sebelum beliau melarang dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, teladan itu lebih utama dibanding kata-kata.
setiap ucapan, ungkapan, setiap perlakuan kita itu disorot, dilihat. Ada CCTV secara manusia, ada CCTV secara akhirat, dan kita perlu yang namanya berdoa kepada Allah. Karena untuk bisa meyakini CCTV yang tak terlihat ini, kita perlu bantuan dari Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut ketika melakukan keburukan, dan kita bersemangat ketika melakukan kebaikan, dan itu kita niatkan karena Allah, bukan kepada yang lain, bukan karena mertua, bukan karena calon mertua, bukan karena atasan, bukan karena teman, bukan karena manusia. Kita melakukan segala kebaikan, sholat, puasa, zakat, sedekah, tilawah, dan seterusnya pure, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan embel-embel ingin dipuji, bukan embel-embel ingin diberikan reward, bukan embel-embel karena ingin dapatkan hadiah, bukan. Tapi benar-benar kita lakukan karena Allah semata. Allah punya balasan yang lebih dibanding balasan dari manusia. Apa? Surga. Karena surga ini adalah kenikmatannya yang tidak pernah akan kita bisa bayangkan. Dan neraka, kesengsaraannya tidak pernah juga kita bayangkan, tidak bisa kita rasakan. Kalau kita hari ini merasa sakit kena api, itu baru seberapa. Kalau hari ini kita bisa menikmati enaknya durian, itu baru durian dunia, belum seberapa. Tapi nanti ada dua yang paling kita belum bisa bayangkan, surga dan neraka. Di manakah kita akan dapatkan? Tergantung amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan di sisa usia kita, yang itu akan menjadikan Allah memberikan kita rahmat untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan kita dibimbing dan dituntun untuk tidak kabur maktan. Indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kita melakukan dulu baru kita menyampaikan kepada orang. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang lain tapi kitanya tidak berbuat. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.